Halo Halo Sumatera Sumatera Utara, Utara. selamat sore pemirsa untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Senin 18 Desember 2023. Kali ini bersama saya Keriawan Sembiring. Dan saya Anissa Redi. Seperti biasa pemirsa, tim redaksi kami telah menghimpun sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Pemirsa, aksi penyerangan secara militer yang dilakukan oleh Israel ke wilayah Gaza, Palestina hingga kini masih terus berlangsung. Bahkan beberapa waktu lalu beredar sebuah video amatir yang memperlihatkan aksi tentara Israel memasuki kawasan Masjidil Aqsa dan melakukan beberapa hal yang dianggap menjadi atau menodai kesucian rumah ibadah umat muslim tersebut. Konflik Israel dan Palestina yang telah menewaskan ribuan korban jiwa hingga kini masih menjadi perhatian dunia. Terkhusus dengan banyaknya korban perempuan dan anak-anak Palestina yang jatuh akibat serangan militer Israel di jalur Gaza sehingga membuat hampir seluruh negara di dunia menyerukan agar Perserikatan Bangsa-Bangsa segera menemukan solusi terkait konflik ini. Namun beberapa waktu lalu beredar video yang memperlihatkan tentara Zionis Israel melakukan hal yang dianggap menodai Masjidil Aqsa yang dikenal sebagai tempat suci bagi umat muslim, memancing kemarahan oleh para ulama muslim di hampir seluruh dunia. Ketua Majelis Ulama Indonesia Sumut Maratua Simanjuntak juga dengan tegas mengutuk perbuatan tersebut dan menyuarakan kemerdekaan Palestina harus segera dicapai sebab genosida yang dilakukan oleh militer Israel kian mengabaikan hak asasi manusia. Masyarakat yang hadir pada aksi itu, insya Allah Palestina merdeka. Amin. Karena darah dan ruh kita hadiahkan untuk Palestina, untuk Masjidil Aqsa. Dengan demikian semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan berlama-lama Masjidil Aqsa dikuasai oleh Yahudi atau Israel teroris itu. Seruan disampaikan dalam penyerahan donasi untuk Palestina dari Sumut kemarin ini juga meminta seluruh umat muslim di Sumatera Utara untuk terus menjalin solidaritas guna membantu warga Palestina yang kini sangat membutuhkan bantuan sebab telah memasuki musim dingin dalam menghadapi serangan militer Zionis Israel. Sementara itu pemirsa, komunitas asli anak Belawan atau AAB menggelar doa bersama dengan masyarakat dan penggalangan dana untuk warga Palestina yang tengah dirundung duka di Gaza kemarin. Dalam kegiatan doa bersama dan penggalangan dana yang dilaksanakan komunitas AAB tersebut berlangsung di Masjid Jamik di Jalan Selebes, Kecamatan Medan Belawan. Ratusan warga pesisir Medan Belawan membantu Palestina dengan mengirimkan doa agar warga Palestina kuat dalam menghadapi situasi perang saat ini. Dari hasil penggalangan dana untuk warga Palestina secara spontan tersebut berhasil mengumpulkan sebanyak Rp21.068.000 ditambah dengan hasil lelang foto dan souvenir juga penjualan syal. Hasil donasi AAB ini diberikan langsung ke KNRP, kemudian dikirimkan ke warga Gaza Palestina untuk keperluan membeli sembako, obat-obatan, pakaian, air mineral, dan lainnya. Evi Yunita Nasution mengatakan tidak bisa membantu Palestina melalui perang, tapi bisa berdoa kepada Allah supaya diberikan kekuatan kepada orang-orang Muslim di Palestina. Dalam acara doa bersama kepada masyarakat yang terdiri dari beberapa organisasi kepemudaan, mahasiswa, tokoh agama, tokoh masyarakat tergabung dengan AAB melakukan doa bersama dan penggalangan donasi berharap menjadi berkah dan sangat bermanfaat bagi warga Palestina. Kita ke informasi lain, pemirsa. Dinas Kesehatan Kota Sibolga mengklaim angka kasus anak balita stunting di Kota Sibolga masih dalam kategori tinggi. Untuk itu diperlukan kerja keras semua pihak untuk menurunkannya. Data tahun 2023 yang ada di Dinas Kesehatan Kota Sibolga menunjukkan dari 7.111 balita yang ada di Kota Sibolga, tercatat sebanyak 232 balita yang digolongkan dalam kategori stunting. Usia 0 hingga 25 bulan mencapai 46 balita, usia 25 sampai 59 bulan 185 balita,
Dengan demikian jumlah keseluruhan usia 0 hingga 59 terdapat 232 balita yang stunting. Bahkan di Kota Sibolga ada 3 kelurahan yang tercatat memiliki balita stunting, diantaranya Kelurahan Pancuran Bambu, Sibolga Ilir, dan Kelurahan Pancuran Pinang. Angka balita stunting di Kota Sibolga berdasarkan data dari Survei Status Gizi Indonesia mencapai 14,5%. Sedangkan berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, angka stunting Kota Sibolga mencapai 10,97%. Sementara berdasarkan aplikasi elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat mencapai 3,26%. Stunting itu kan ada dua, spesifik dan sensitif. Sensitif itu 70% kontribusinya, sedangkan spesifiknya cuma 30 masalah gizi. Angka stunting di Kota Sibolga sendiri berapa? Hah? Persen? Angka stuntingnya, Bang? Kalau yang terakhir hasil SSGI kan 14,5%. Iya, SSGI. Itu SSGI. Iya, SSGI. Kalau dari EPP GBM berapa tadi ya? 3,26. 23 kemarin kan SSGI tidak melakukan survei, diganti dengan SKI. Untuk menuntaskan permasalahan balita stunting di Kota Sibolga, Kepala Dinas Kesehatan Kota Sibolga menghimbau agar semua pihak dapat bekerja sama termasuk juga masyarakat. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang telah membuka pendaftaran anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS Pemilu tahun 2024, mulai 11 hingga 20 Desember 2023. Rekrutmen anggota KPPS yang dilaksanakan di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, terlihat para pendaftar membludak di kantor desa. Namun warga mengeluhkan singkatnya waktu untuk pembukaan pendaftaran yang dimulai dari pukul 14.00 sampai dengan pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sampai hari ini ada sebanyak 114 orang yang telah mendaftar dari 196 kota yang dibutuhkan. Adapun persyaratan untuk menjadi anggota KPPS yakni adalah warga negara Indonesia yang memiliki KTP elektronik, berusia minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun. Rekrutmen ini terbuka secara umum untuk masyarakat yang dilakukan melalui tahapan seleksi apakah sesuai persyaratan atau tidak. Kepala Dusun 5 Desa Tanjung Baru, Wiono menyesalkan proses rekrutmen anggota KPPS yang begitu singkat hanya berlangsung 3 jam saja, membuat peserta pendaftaran membludak di kantor desa. Pertama, ada warga kita yang kebetulan akan memasukkan lamaran KPPS di kantor kita ini. Dan PPS kita belum buka, karena bukanya jam 2 siang. Saya berinisiatif menerima lamaran itu untuk saya serahkan kepada PPS yang dari sekretariat, dari desa maksud saya. Harapan saya ya kalau bisa ketua KPPS ini lebih familiar lah dalam berkomunikasi dengan tim-tim yang lain. Jangan dianggaplah kami ini nggak tahu apa-apa. Koordinator Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu di Kecamatan Tanjung Morawa, Haryadi, mengatakan permasalahan yang terjadi di Desa Tanjung Baru tersebut hanya miskomunikasi antara panitia rekrutmen KPPS dan pemerintah desa. Persyaratan yang akan dipenuhi di sini oleh masyarakat umum itu seperti harus memiliki KTPL, kemudian usia minimal 17 tahun, dan diharapkan paling tinggi itu 55 tahun. Rekrutmen ini terbuka secara umum untuk masyarakat yang ada di setiap desanya masing-masing ya. Jadi tidak ada batasan usia. Nah, nanti kita akan menseleksi mana yang sesuai persyaratan atau tidak. Warga berharap proses rekrutmen anggota KPPS ini berlangsung transparan dan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan KPU daerah Deli Serdang. Pemirsa, petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS memiliki peranan penting dalam mensukseskan pemilu 2024.
pada saat hari pencoblosan maupun penghitungan suara. Dan untuk mengetahui seperti apa peran KPPS saat hari pencoblosan dan penghitungan suara, kini kita telah bergabung bersama Komisioner KPU Deli Serdang dengan Bang Sahrial. Selain itu juga kita turut bergabung bersama kita pada dialog singkat ini, pengamat politik yang juga akademisi Visipol UWISU, Bang Zakaria. Selamat sore Bang Sahrial dan Bang Zakaria. Selamat sore, Bang. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ada di sore, sini. Bang Zakaria. Ya, Siap, sehat. Bang. Sehat Bang Anda, kami berdua sama Nisa dari studio di studio Selamat sore TVRI. Bapak-Bapak. Sore, Mbak Nisa. Ya, Bang Sahrial. Ya, Ya, petugas KPPS ini sebenarnya pada umumnya masyarakat sudah tahu semuanya. Tugas utamanya itu adalah nanti melakukan penghitungan. Apakah hanya sekedar penghitungan saja kah nanti tugas KPPS di pemilu berlangsung, Bang? ya enggak sih. Sebenarnya tugas KPPS pada umumnya hampir sama ya seperti pemilu-pemilu sebelumnya. Tugas KPPS itu kan ada 7 orang, ya. Ada 1 ketua dan 6 anggota. Tugas KPPS itu mulai dari kurang lebih seminggu ya sebelum hari H itu mengantarkan undangan pemilih kepada pemilih, undangan untuk memilih kepada pemilih seluruh warga pemilih yang ada di TPS-nya, kemudian menyiapkan segala sesuatunya untuk pendirian TPS, memastikan logistik di TPS sudah nyampai sebelum pemungutan suara, kemudian juga untuk pemungutan suara dan sampai rekapitulasi hasil pemilu ya, direkap di tingkat TPS, kemudian menghantarkan ke PPS-nya. Itu Bang, kalau tugas-tugasnya. Baik, kemudian Pak Zakaria selaku pengamat politik, apakah mungkin bagaimana tanggapannya? Apakah mungkin petugas KPPS ini akan melakukan berbagai kecurangan pada saat pemilu 2024 mendatang? Bagaimana Pak tanggapannya? Ya, terima kasih. Kalau potensi itu pasti selalu ada ya. Kalau potensi kecurangan itu tetap selalu ada. Makanya sebenarnya dimulainya sekarang pada saat proses perekrutan. Jadi kita berharap bahwa proses perekrutannya juga benar-benar berjalan sesuai dengan aturan yang ada di PKPU. Dan nanti pada saat proses pelaksanaan juga sesuai dengan tupoksi mereka. Tapi kita berharap sebenarnya jangan ada celah sedikit pun ya untuk katakanlah nanti menjadi alat untuk mempersoalkan keabsahan dari mulai proses seleksi sampai kepada proses rekapitulasi di hari H. Saya pikir itu. Baik. Bang Syahrial. Ya. Tadi kalau kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Bang Zakaria, katanya potensi itu ada, begitu potensi itu ada. Nah, mengingat perekrutan untuk petugas KPPS ini kan sangat singkat ini Bang, begitu ya, singkat waktunya. Bagaimana kemudian upaya nanti dilakukan oleh penyelenggara KPU sehingga seluruh petugas KPPS nanti berlaku tetap mengikuti peraturan yang berlaku begitu Bang, sehingga tidak ada kecurangan di sana? Ya, sebenarnya kalau potensi pasti ada ya, semua potensi pasti ada kecurangan. Tetapi itulah kita juga memberikan persyaratan dan kita juga akan memilih orang-orang yang punya integritas dan taat dengan aturan. Terkait pendaftaran yang saya dengarkan tadi, itu mulai sampai tanggal 20. Ya, terputus suaranya. Buka, Bang. Ya. Untuk pendaftaran sebenarnya bukan singkat ya, Yeah. tapi itu mungkin miskomunikasi tadi. KPU itu sudah mengumumkan mulai dari tanggal 11 sampai tanggal 20 Desember itu kita buka rekrutmen untuk KPPS. Dan dimulai di kantor PPS itu mulai pukul 8 pagi sampai pukul 16 sore. Syaratnya apa saja nih Bang Syahrial? Ya Bang? Syaratnya bagaimana Bang? Nah, syaratnya tadi yang mungkin ada disampaikan oleh PPK Tanjung Merawat tadi, sudah berusia 17 tahun dengan menunjukkan KTPL, kemudian secara umum tidak terdaftar ya atau tidak menjadi anggota partai politik, bebas narkoba, setia pada Pancasila, dan melengkapi dengan
berbadan sehat dengan melengkapi surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau klinik. Baik Pak, sejauh ini kira-kira apa saja bentuk kecurangan umum yang mungkin atau yang telah dilakukan oleh petugas-petugas KPPS pada pemilu-pemilu sebelumnya Pak? Kalau pada pemilu-pemilu sebelumnya, kalau saya melihat secara ini ya, ini yang kita ingin, kita sama-sama, saya pikir bukan KPU juga tidak bisa sendiri ya mengawasi anggotanya. Mari kami mengajak kita semua, seluruh masyarakat, seluruh stakeholder untuk mengawasi kami yang sedang bekerja, dan kami juga akan memilih orang-orang yang berintegritas, jujur, adil dalam menyelenggarakan seluruh tahapan pemilu, khususnya di TPS oleh KPPS nantinya. Karena kalau potensi tadi seperti yang dibilang Bang Zakaria, potensi pasti ada. Tetapi bagaimana kita bisa semua mata mengawasi proses tahapan yang ada di TPS itu, kita saksikan. Kalau ada kecurangan yang tidak sesuai dengan aturan, sampaikan, laporkan. Mungkin itu salah satu bentuk antisipasi untuk tidak terjadi kecurangan-kecurangan di TPS. Kemudian bentuk kecurangannya kira-kira sejauh ini yang pernah ditemukan seperti apa Pak? Yang paling umum? Kalau itu mungkin Bawaslu yang paham ya. Baik. Yang menemukan. Kita kan dapat laporan terkait suara mungkin tidak nyampainya, tidak diberikannya hak pilih kepada pemilih. Akan tetapi ini banyak hal, banyak faktor. Kadang-kadang mungkin pemahaman KPPS yang kemarin itu waktunya sangat singkat, kita memberikan bimbingan teknis, hanya beberapa orang dari 7 orang itu yang paham semuanya. Sisanya mungkin tidak terlalu memahami secara keseluruhan, sehingga pemahaman dan realitasnya di lapangan itu ada yang sering miskomunikasi atau salah menafsirkan. Miskom, kalau baik ada Pak. laporan, ya begitu mungkin itu. Baik, Bang Zakaria. Siap. Ya, Bang Zakaria mengingat banyaknya saksi yang ada di TPS, apakah peluang kecurangan yang dilakukan oleh petugas KPPS itu ini masih akan bisa terjadi begitu Bang? Kalau sekarang ini kan memang tidak hanya petugas saksi, tapi masyarakat juga sekarang ini kan sudah bisa menjadi saksi sebenarnya begitu Bang? Adanya masyarakat yang tiba-tiba menjadi jurnalisme yang cepat begitu. Saya ini ya, yang pertama yang saya sampaikan bahwa yang selalu menjadi persoalan nanti itu persoalan undangan C6. Itu yang pertama, bahwa banyak nanti mungkin undangan C6 itu masyarakat mengaku tidak sampai, kemudian versinya petugas sudah datang tapi orangnya tidak ada. Makanya untuk urusan C6 ini, undangan untuk memilih ini, KPU harus punya model ya untuk memonitor sampai mendekati hari H, malamnya itu, berapa yang tersebar dan berapa yang tidak tersebar. Dan yang tidak tersebar itu posisinya di mana dan harus dikalkulasi. Itu satu. Baik, menurut Pak Zakaria, menurut Bapak kira-kira bagaimana antisipasi yang harus dilakukan oleh KPU ataupun pihak yang terkait dalam mengawasi jalannya pemilu mendatang Pak? Kemudian apakah mungkin masyarakat juga ikut terlibat dalam mengawasi berjalannya pemilu mendatang 2024? Bagaimana Pak tanggapannya? Iya, jadi kalau pada hari H itu kan sebenarnya sudah banyak mata ya, artinya di situ ada pengawas pemilu, di situ ada saksi, di situ ada masyarakat. Saya pikir partisipasi atau pengawasan itu bisa dilaksanakan seketat mungkin untuk di hari H nanti. Persoalannya adalah ketika setelah pemungutan suara pada saat penghitungan, ya mungkin di situ yang paling rawan. Artinya petugas pasti kelelahan dan mungkin perlu juga dipikirkan bagaimana modelnya supaya benar-benar selesai tepat waktu gitu. Karena yang dihitung kan itu ada 5 surat suara ya, 5 surat suara yang untuk diserahkan. Jadi itu kan penghitungan itu kan membutuhkan waktu, dan biasanya sampai di akhir nanti jumlah orang yang melihat, jumlah petugas yang masyarakat yang melihat itu makin malam itu pasti makin kurang, makin sore makin kurang orangnya. Gitu. Ya mungkin di situ harus jeli untuk memastikan prosesnya itu berjalan dengan tepat dan cepat. Baik,
Bang Syarial, mungkin ini juga pertanyaan terakhir ya. Bang Syarial, bagaimana kemudian memastikan supaya masyarakat yang sudah memiliki hak pilih benar-benar bisa mendapatkan hak pilihnya dan kemudian nanti bisa datang ke TPS? Karena ini memang tujuan kita. Pemilu yang sukses itu bukan hanya tidak ada kendala, tapi memang bagaimana masyarakat banyak datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya. Silakan, Bang Syarial. Ya, jadi dari pemilu ini seluruh masyarakat yang memiliki KTP elektronik, jika tidak terdaftar dalam daftar pemilih, masyarakat tersebut bisa mendatangi TPS sesuai dengan alamat KTP-nya dengan menjadi pemilih khusus. Itu hadir pukul 12 sampai jam 1. Karena dia tidak terdaftar tapi dia punya KTP, dia juga memilih di tempat alamat sesuai dengan KTP-nya. Baik. Nah, yang sudah terdaftar, ya dia harus mulai dari jam pagi sampai jam 1 siang. Baik. Dan ya kita juga menghimbau kepada seluruh masyarakat, warga, pemilih, dan kita juga mengajak, memohon dukungannya kepada seluruh stakeholder, baik dari tokoh, dari pemerintah daerah. Ayo sama-sama kita menghayu-hayukan kepada seluruh warga kita, pada seluruh pemilih kita untuk beramai-ramai datang melakukan pemilihan pada tanggal 14 Februari yang akan datang. Sehingga partisipasi pemilu 2024 ini makin lebih baik dan bisa menghasilkan pemimpin yang lebih berkualitas. Ya, baik, terima kasih kepada kedua narasumber yakni Bapak Syarial dan juga Bapak Zakaria atas penjelasannya kepada TVRI dan juga pemirsa di rumah. Terima kasih sekali lagi telah bergabung bersama kami di Zoom Meeting. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Anda masih di Sumatera Utara hari ini. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memperoleh sejumlah penghargaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Salah satunya adalah penghargaan pencegahan perundungan. Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Asren Nasution mengaku Dinas Pendidikan memperoleh 3 penghargaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Antara lain terkait penanganan dan pencegahan perundungan, vokasi, dan belajar ID. Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara mengatakan penghargaan yang diperoleh Dinas Pendidikan ini merupakan hasil kerja keras yang dicapai oleh semua pihak, mulai dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan para kepala sekolah serta tenaga didik. Kadis Pendidikan juga menyampaikan terima kasih kepada PJ Gubernur Sumatera Utara yang selalu memberikan semangat kepada Dinas Pendidikan sehingga dapat menjalankan tugas dengan baik. Dikatakan Dinas Pendidikan hanya menjalankan amanat dari Menteri Pendidikan dan dalam menjalankan apa yang menjadi arahan dari Menteri Pendidikan dapat dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak, sehingga Provinsi Sumatera Utara menerima penghargaan melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Kadis Pendidikan Sumatera Utara Asren Nasution berharap agar seluruh pegawai pada Dinas Pendidikan lebih bersemangat dalam menjalankan tugas agar dapat mewujudkan pendidikan yang berkualitas yang akan melahirkan peserta didik yang memiliki pengetahuan dan juga berkarakter. Pertama, sesungguhnya kita tidak punya target tertentu. Kita hanya melaksanakan perintah dari Bapak Menteri, Mas Menteri, petunjuk dari Bapak PJ Gubernur. Tetapi ternyata memberikan dampak positif terhadap upaya dan komitmen pemerintah Provinsi Sumatera Utara mencegah adanya perundungan di sekolah-sekolah. Strategi kita adalah melakukan pembinaan, pengawasan, sekaligus melakukan dialog-dialog. Kita hadirkan namanya API, Asosiasi Psikologi Pendidikan Indonesia, yang mengajak para peserta didik berdialog. Kita ingin menciptakan lingkungan pendidikan yang damai, yang sehat, yang sejuk, penuh dengan kekeluargaan. Kajabdis Wilayah 1 Agus Sinaga mengapresiasi Kadis dan seluruh jajaran yang selalu mensupport seluruh sekolah untuk mencegah terjadinya perundungan. Guna mempertahankan penghargaan atas pencegahan perundungan tersebut, pihak sekolah harus benar-benar menerapkan sistem pembelajaran yang baik agar seluruh siswa dapat terhindar dari perundungan.
Mana kemudian strateginya nanti Pak? Iya, yang pasti memang kan komitmen bersama. Seperti yang dikatakan Pak Kadis tadi, bahwa sinergitas, kerjasama, dan komitmen di semua lini, mulai dari pejabat yang tertinggi sampai ke tingkat satuan pendidikan, itu yang paling utama untuk mempertahankan sebuah penghargaan. Karena memang ini justru dengan ada penghargaan ini, bukan malah kita lengah gitu, namun ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita ke depan untuk tetap mempertahankan penghargaan ini, dan tentu ke depan meningkatkan tidak hanya penghargaan tapi memang akan kelihatan hasilnya di tengah-tengah masyarakat bahwa sekolah sudah berbuat dan dirasakan ada perubahan yang signifikan di dalam perilaku peserta didik. Itu yang paling utama. Pemirsa, guna meningkatkan literasi masyarakat akan keteladanan dan panutan yang dapat dijadikan sebagai contoh, Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip Provinsi Sumatera Utara menerbitkan buku berjudul Birokrat dan Politisi Teladan. Buku Birokrat dan Politisi Teladan yang diterbitkan Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip Sumatera Utara melalui biografi putra daerah Sumatera Utara, yaitu Haji Abdul Wahab Dalimunte yang merupakan mantan Bupati Tapteng, Sekda Provinsi Sumatera Utara, Wakil Gubernur, Ketua DPRD Sumatera Utara hingga Ketua DPR RI. Asisten Administrasi Umum Lis Handayani Siregar menyampaikan pidato PJ Gubernur mengapresiasi seluruh putra daerah yang memiliki keteladanan sehingga biografinya diharapkan dapat menginspirasi masyarakat. Dikatakan bahwa pembangunan SDM yang berkualitas menjadi salah satu prioritas untuk mewujudkan Sumatera Utara yang hebat dan provinsi yang senantiasa meningkatkan kecerdasan serta kesejahteraan. Untuk itu PJ Gubernur menyampaikan bahwa Sumut harus mensyukuri atas banyaknya tokoh yang menjadi sumber inspirasi dan teladan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Propsu Dwi Endah Purwanti menyampaikan menerbitkan buku tokoh Sumatera Utara atas dasar usulan dari masyarakat Sumatera Utara. Usulan penerbitan buku biografi Haji Abdul Wahab Dalimunte berjudul Birokrat dan Politisi Teladan sudah melalui sejumlah persyaratan dan dianggap mampu menginspirasi setiap pembacanya. Melalui penerbitan buku yang dilakukan diharapkan mampu meningkatkan indeks literasi Sumatera Utara yang saat ini masih di bawah rata-rata nasional. Kita harapkan penerbitan buku-buku tokoh Sumatera Utara seperti ini akan memberikan manfaat untuk keteladanan bagi masyarakat Sumatera Utara. Bagaimana tokoh seperti Bapak Wahab Dalimunte, beliau meniti karirnya itu tidak dengan mudah, tapi dengan perjuangan keras, dengan ketekunan, sehingga beliau sampai kepada puncak. Biasanya kalau Dinas Perpustakaan itu siapa tokoh yang kita tuliskan itu adalah aspirasi dari masyarakat. Itu tentunya desakan dari masyarakat, dan ini kebetulan juga Iklap Raya juga aktif sekali mendesak kepada kami karena memang keteladanan Bapak Wahab Dalimunte itu sudah sangat-sangat diakui di Provinsi Sumatera Utara ini. Salah seorang putra Haji Abdul Wahab Dalimunte yang hadir dalam peluncuran buku biografi tersebut, Asnanuddin Dalimunte, mengaku bangga memiliki sosok ayah yang menjadi teladan banyak orang. Sebagai anaknya juga mengaku sosok sang ayah memang sangat disiplin dan rendah hati serta berintegritas. Ia berharap dapat memetik hikmah dari membaca buku biografi Abdul Wahab Dalimunte. Alhamdulillah dengan terbitnya buku ini kami keluarga merasa bersyukur atas apresiasi pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini Dinas Perpustakaan yang telah menerbitkan buku biografi orang tua kami untuk sebagai literasi bagi kaum muda, untuk bacaan mereka tentang keteladanan seorang tokoh politisi DPR RI dan sebagai seorang PNS. Tangis haru puluhan santri-santriwati pada saat bertemu dengan orang tua mereka dalam pelaksanaan silaturahmi yang digelar pesantren Raud Latul Hasanah Konsulat di Balairung Pemkab Deli Serdang. Beginilah suasana di lokasi pertemuan dalam kegiatan silaturahmi yang digelar pesantren Raud Latul Hasanah pada saat santri dan santriwati bertemu dengan kedua orang tua mereka. Pesantren adalah tempat pendidikan di mana anak harus dituntut untuk disiplin selama menjalani pendidikan. Menuntut ilmu di pondok pesantren saat ini sangat baik untuk menghindarkan anak-anak dari pengaruh lingkungan. Sebab saat ini marak kejahatan yang dilakukan oleh para anak di usia masa-masa sekolah. Untuk itu hadirnya pesantren solusi bagi orang tua untuk memasukkan anaknya dalam menempuh pendidikan agama. Dalam 1 tahun penuh, santri dan santriwati tersebut harus meninggalkan kedua orang tua mereka dalam menuntut pendidikan agama.
Terlihat santri dan santriwati memeluk kedua orang tuanya yang menangis bercampur haru yang selama 1 tahun tidak bertemu dengan keluarga. Ustadz Muhammad Faiz mengatakan ilmu yang didapat selama di pondok pesantren ditampilkan dalam kegiatan tersebut. Kegiatan yang biasa kami lakukan untuk panitia perpulangan konsulat itu bersifat syiar yang menggambarkan bagaimana pentingnya atau berkontribusi santri terhadap lembaga atau terhadap dari bagian-bagian yang mencakup ke masyarakat itu agar bisa mendidik, dia bisa menjadi pemimpin yang akan berkiprah di masyarakat nantinya. Sementara itu, salah seorang wali santri, Juli Hartati, mengatakan sangat terkesan dengan penampilan dan perubahan anaknya setelah menempuh pendidikan di pondok pesantren dan tahun depan ia akan memasukkan anaknya di pondok pesantren ini. Kegiatan untuk pertemuan orang tua, saling mengenal satu konsulat di Deli Serdang. Saya pun baru pertama ini karena baru kelas 1 anak saya. Dengan perkembangan sekarang yang anak remaja yang tawuran, yang narkoba, lebih bagus masuk anak-anak ke pesantren. Insya Allah lebih terarah, tidak main handphone, tidak mengikuti pergaulan di luar yang bebas. Pemirsa, puluhan peserta mengikuti pentas seni lomba bernyanyi tingkat pelajar. Keterbatasan fisik tidak menjadi penghalang untuk meraih prestasi. Enika Bina Vokalia salurkan bakat menyanyi tingkat pelajar di Kafe Kebun Medan, Jalan Raja Wali Medan kemarin. Pentas seni ini digelar tingkat pelajar meliputi kategori A yakni sekolah dasar, kategori B sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas kategori C yakni mahasiswa dan dewasa. Untuk menilai skill bernyanyi di pentas seni yang diikuti sebanyak 47 pelajar tersebut, panitia telah menghadirkan 2 juri dari TVRI Rince dan RRI Andreas. Pentas seni ini digelar dengan latar belakang sebagai motivasi kepada anak-anak yang dulunya tidak memiliki keterampilan khusus, karakter yang kuat dan mental yang lemah, sehingga setelah mendapat edukasi dan pembelajaran yang humanis dari seorang pengasuh, kini para anak didik ini telah memiliki karakter yang kuat dan positif. Dari penampilan yang telah mendapat penilaian dari para dewan juri dan disaksikan langsung para orang tua, juara 1 kategori A diraih oleh Kadisa, juara 1 kategori B diraih oleh Adel Yunan, juara 1 kategori C diraih oleh Hamdani Nugraha, dan juara favorit diraih oleh Adibah. Salah satu peserta didik Rahmat dirinya tampil dengan kondisi kaki yang belum dapat berdiri sempurna pasca kecelakaan, sehingga harus menggunakan alat bantu tongkat. Dengan semangatnya ia meraih juara 2 kategori B dan ia mengatakan sangat senang bisa berkreasi di dunia yang baru. Makasih buat Mami sudah mau buat lomba ini. Rahmat jadi senang kembali bisa menunjukkan ekspresi Rahmat yang baru. Enika Julham menjelaskan pentas seni digelar agar peserta didik mampu bernyanyi dengan profesional dalam karakter masing-masing. Edisi Singing Competition 2023 ini diikuti oleh 47 peserta dengan kategori A sebanyak 20 anak yaitu SD, kategori B 18 anak, SMP dan SMA, dan kategori C yaitu mahasiswa dan dewasa ada 9. Motivasinya adalah agar mereka bernyanyi lebih profesional, terutama nyanyi dengan karakter masing-masing dan juga menguatkan rasa dalam lagu. Bukan hanya sekedar teknik, namun juga bernyawa dalam lagu itu. Sementara itu pemirsa, berbagai cara yang dapat dilakukan oleh umat Kristiani untuk memeriahkan Natal dan akhir tahun baru, diantaranya dengan menggelar karnaval kendaraan hias becak bermotor. Ratusan jemaat dari 15 lingkungan gereja HKBP Bolon Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara memeriahkan Natal tahun ini dengan menggelar pawai dan karnaval kendaraan hias becak bermotor. Sementara karnaval diikuti oleh puluhan betor dihiasi dengan berbagai bentuk dengan tema Natal. Betor dihias dengan berbagai bentuk keunikan seperti toko kartun hingga rumah adat Batak. Tak ketinggalan, para abang betor juga memakai kostum ala Santa Claus menambah keseruan karnaval untuk memeriahkan perayaan Natal. Sementara karnaval betor hias dan pawai ratusan jemaat dimulai dari gereja HKBP Bolon Pangururan dengan berkeliling kota Pangururan.
Peserta Karnaval Betor Petrus Sitanggang mengaku sengaja memakai kostum ala Santa Claus pada karnaval untuk menyesuaikan dekorasi Betor yang bertemakan Natal. Karnaval perayaan Natal HKBP Gereja Bolon mulai dari Simpang 4 Gereja Bolon sampai ke jembatan Tanah Ponggol, kemudian sampai ke Lumban Suhi dekat ke PU, kemudian ke Onan Baru. Luar biasa, semua ikut dalam kontestan, semua gereja Huria Gereja Bolon. Pemirsa, menyambut Natal dan Tahun Baru 2024, 5 armada kapal disiapkan untuk angkutan penumpang pada rute penyeberangan Gunung Sitoli Sibolga dan sebaliknya, serta rute Gunung Sitoli Aceh Singkil. Lonjakan penumpang pada libur Natal dan Tahun Baru 2024 diperkirakan akan terjadi melalui pintu penyeberangan Pelabuhan Laut Gunung Sitoli. Berdasarkan perkiraan itu, sejumlah instansi terkait terdiri dari pihak Kesia Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 4 Gunung Sitoli, serta pihak Pelindo 1 dan pemerintah daerah mulai melakukan persiapan. 5 unit armada kapal berkapasitas 400 hingga 500 orang penumpang sudah mulai dioperasikan untuk menyambut arus mudik Natal dan Tahun Baru 2024 ke Kepulauan Nias. Usai memimpin apel pembukaan posko angkutan laut di Gunung Sitoli hari ini, Kepala KSOP Kelas 4 Gunung Sitoli Cakra Andreas Situmeang mengatakan pihaknya telah melakukan sinergitas dengan instansi terkait untuk menyambut arus penumpang yang akan tiba dan meninggalkan Pulau Nias melalui pintu Pelabuhan Angin Gunung Sitoli. Posko angkutan laut juga telah didirikan dengan menempatkan tim patroli dari unsur TNI Polri dan tim SAR. Untuk armada pada tahun 2023, Natal tahun 2023 dan tahun 2024 itu terdiri dari 5 kapal yang masing-masing mampu menampung sekitar kurang lebih 400 sampai 500 penumpang. Yang ketiga, kita telah membagi tugas masing-masing instansi untuk saling berkolaborasi dan termasuk kita telah menyiapkan unsur keamanan, kesehatan dan juga penyelamatan dan kita menyediakan kapal patroli KPLP, kapal patroli SAR dan juga kapal patroli dari Polair apabila dibutuhkan. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada esok Selasa 19 Desember 2023. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Lestari Irene Purba menyapa Sobat BMKG dimanapun berada untuk menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan titik panas untuk wilayah Sumatera Utara untuk hari Selasa 19 Desember 2023. Pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Karo, Dairi, Fakfak Barat, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari, berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan sedang terjadi di wilayah Langkat, Binjai, Batu Bara, Dairi, Fakfak Barat, Labuhan Batu, dan sekitarnya. Untuk malam hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Fakfak Barat, Humbang Hasudutan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, Mandaling Natal, dan sekitarnya. Untuk dini hari cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan terjadi di wilayah Medan, Deli Serdang, Karo, Samosir, Humbang Hasudutan, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Labuhan Batu, Mandaling Natal, dan sekitarnya. Suhu udara di Sumatera Utara diperkirakan 16 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 60 hingga 98%. Arah angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Tidak adanya titik panas di Sumatera Utara yang terpantau untuk tanggal 17 Desember 2023. Untuk masyarakat yang berada di wilayah lereng barat dan pantai barat Sumatera Utara, untuk waspada adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang
yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologis seperti longsor dan banjir. Demikian perakiraan cuaca untuk hari Selasa 19 Desember 2023. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Ya, pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Karyawan Sembiring. Dan saya Anissa Redi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.